Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan video mengenai menggunakan Ansible untuk mengotomatisasi dalam menginstal web server. Jadi Ansible ini sebuah tool yang dimana dapat digunakan untuk mengakses server atau web server secara virtual dengan baik gitu. Dan seperti biasa, kita akan menggunakan device C virtual machine di sini. Baik, kita akan langsung praktekkan menggunakan virtual machine. Ya, di sini kita sebelum menjalankan ada beberapa persyaratan ini, persyaratan untuk install beberapa tools lagi CSR 1000 ya, yang dimana saya sudah melakukan installingnya. Jadi di sini kita akan langsung mempraktekkan saja. Oke, pertama kita akan mengaktifkan server SSH, ya server SSH, atau yang sudah kita bahas di video sebelumnya. SSH adalah secure shell, ya secure shell. Kita akan coba akses. Kita menggunakan sudo sistem city1. Di sini kita akan mengakses SSH server, server SSH. Oke, akan muncul seperti ini. Oh, saya ini salah tulis ya, atau typo. Harusnya ini. Sebentar. Oke, sebentar. Ya, kita install dulu sudo app SSH-nya gitu ya. Lalu kita install SSH Flash. Oh, ada error ya. Ada yang error sebentar, sepertinya ada yang salah. Ternyata salah dimasukkan ya, karena harusnya sudah sistem CTL start SSH, bukan CT1, karena di sini tulisannya di modulnya itu sistem CT1. So oke, kita lalu melakukan installing. Install open ya. Lalu nah yes. Oke, dia akan menginstal install SSH-nya. Kita tunggu hingga berakhir dulu. Baik, sudah terinstall. Lalu kita coba install untuk SSH pass-nya atau password.
bukan password sih, lebih ke sebuah tools ya, SSFS install. Oke, berhasil. Lalu selanjutnya kita minimize saja ini, minimize, lalu kita open Visual Studio Code. Oke, di Visual Studio Code ini nanti kita akan melakukan beberapa coding. Ya, kita ini. Lalu kita open file atau open folder. Ya. Open folder, lalu kita ke DevNet search, ya, DevNet search ke Ansible folder ini. Oke. Oh, sorry. Ansible folder ini oke. Ya, langsung oke. Oke, udah terbuka. Di sini ada dua sub directory ya, dua sub directory yang berbeda yang telah di-load di Visual Studio Code. Oke. Tapi ini kita akan bekerja di dalam ini Ansible Apache ini. Nah, oke, kita buka ini ya, Ansible Apache. Lalu kita ke host. Nah, di sini kita akan mengedit beberapa bukan mengedit, lebih memberikan sebuah baris code atau teks ya. Tulisannya adalah web servers. Web servers. Lalu kita masukkan IP. Ya, ini belum sorry, Ansible selesai. Nah, ini kita masukkan passwordnya. Kita gunakan password Cisco 123. Oke. Lalu kita save. Nah, saya cek dulu apakah benar tulisannya. Oke, ini ada yang salah. User save. Oke, lalu kita save ya, Ctrl S, kita save. Ya pastinya admin itu credential untuk VM. Lalu IP4 address ini itu akan kita gunakan untuk lab ini ya. Jadi IP-nya kita akan gunakan terus ini 192.023. Nah, jadi kita perlu hafalkan. Lalu selanjutnya kita buka ini terminal lagi. Kita akan mencoba melihat output ya, output dari ini. Kita tuliskan IP. Ya, jadi static IP4 address atau alamat IP tadi yang ada di VM itu berada pada dummy interface atau antarmuka dari 0, yang dimana nanti kita gunakan IP @r ini untuk melihat output ya. Kita coba lihat
Sorry. Lihat, ya. Nah, mana tadi kita, nah, ini yang IP yang kita gunakan ya. Dia ada tulisan scope global dummy. Nah, karena ada berada di bawah dummy, data dummy. Ya. Lalu selanjutnya kita melakukan hal yang sama tapi di ini ansible.config. Kita bisa hilangkan komen ini. Ya, kita hilangkan saja komennya. Lalu kita masukkan beberapa baris lagi. Sama seperti ini tadi. Ya. Lalu ini kita kasih komen kita gunakan menggunakan local host file. Kita menggunakan file local host ya. Yaitu inventory dan saya akan tuliskan seluruh ya. Jadi di sini file ansible.config ini akan memberitahu Ansible di mana untuk mendapatkan inventory file dan menentukan atau menetapkan beberapa parameter default atau parameter random gitu ya. Nah, lalu selanjutnya kita akan mencoba memverifikasi komunikasi dengan menggunakan local web server. Oke, kita akan masuk ke ini. Tapi kita harus masuk ke masuk ke filenya dulu atau direktorinya. Oops. Ya, kita sudah masuk. Lalu kita akan memping ya Ansible Web Server. Ansible Web Server message ya. Ping. Oke. Bentar, ini ada ya, sedang dijalankan. Lalu kita tunggu beberapa saat. Oke. Nah, di sini sudah terlihat bahwa ping untuk ke sini itu sukses. Lalu ada beberapa message juga di sini. Ya. Ada beberapa message di sini. Oke. Baik, selanjutnya kita akan menggunakan modul command atau perintah modul untuk memverifikasi bahwa Ansible itu dapat mengkomunikasikan dengan web server ya. Jadi kita akan menggunakan sebuah command atau perintah untuk memverifikasi komunikasi dengan device yang dipaparkan atau tertulis pada web server pada
beberapa web server yang ada di inventory file di host ya. Komen yang digunakan adalah ya, Ansible web server, sama seperti yang di atas ya, web servers message command all ya, command E atau all, lalu directory-nya, oke, yaitu bin echo oke, kita coba run. Lalu tunggu beberapa saat. Nah, di sini ada tulisan bahwa di sini di IP ini itu terjadi perubahan, oke, yaitu hello world. Ini bukti kalau Ansible sudah bisa berkomunikasi dengan web server. Karena ketika kita melakukan perubahan echo seperti di video sebelumnya, bahwa kita akan merubah dalam dari Ansible atau apa dari file itu menggunakan echo hello world, oke, dan terjadi ini komunikasi perubahan. Jadi dalam hal ini Ansible itu sudah bisa berkomunikasi, oke. Lalu selanjutnya kita akan membuat Ansible playbook untuk mengotomatisasi instalasi untuk web server. Jadi pada bagian ini kita akan membuat dua Ansible playbook ya. Yang pertama adalah untuk mengotomatisasi echo test ya, echo test. Jadi kita menggunakan echo lagi ini, echo test yang sudah kita lakukan barusan ya. Lalu jadi gambarannya adalah bayangkan bahwa kita itu melakukan atau membawa ratusan web server yang sedang online. Jadi kumpulan dari web server di file host itu akan di-list semuanya pada di-list informasi yang penting saja pada setiap web server. Lalu kita dapat menggunakan playbook sederhana untuk memverifikasi komunikasi untuk semua memverifikasi semua komunikasi dari server, dari web server, dari Ansible itu hanya menggunakan satu perintah atau satu baris code. Lalu itu yang pertama, playbook yang pertama. Lalu playbook yang kedua adalah kita akan membuat dan mengotomatisasi instalasi dari software Apache Web Server. Oke, jadi kita akan menggunakan Apache Web Server, tapi kita menginstalnya secara otomatis. Oke, kita kembali ke ini, kita kembali ke VS Code. Oke. Nah, di VS Code ini kita pada Ansible Apache Directory masih tetap ya. Kita akan menambahkan file baru, ya, new file di sini bernama test Apache playbook.yaml. Oke. Nah, sudah kita buat ya. Oke, sudah kita buat. Lalu kita akan jadi setiap space atau spasi dan dash atau enter itu sangat signifikan. Oke.
sehingga kita akan menambahkan beberapa baris code ya untuk menambah informasi pada file ini. Tapi perlu diperhatikan bahwa setiap baris code itu sangat penting. Oke. Jadi kita untuk dari mulai spasi ya, sampai enter itu harus diperhatikan karena cukup sensitif ya. Nah, mudah-mudahan ini sudah benar ya. Saya cek dulu. Run ikut komen. Oke, komennya ini. Oke, kita lalu seperti biasa save. Ya, kita save lalu kita coba jalankan menggunakan terminal. Oke. Caranya adalah Ansible. Ansible playbook v lalu nama-namanya, nama file ini tes apache .yml. Benar. Nah, ada error. Nah, harus validate before play. Nah, ini kemungkinan ada spasi atau yang tidak perlu. Oke, sepertinya kita cukup seperti ini mungkin. Ya, kita coba dulu ya, kita save. Lalu kita run lagi. Nah, sekarang bagian tes. Oke, ada yang salah di sini. Saya perbaiki dulu. Harus begini. Kita coba dulu. Kita coba-coba saja. Nah, masih salah di bagian situ. Ya, ini tas, ada S-nya. Sorry, kita save lagi, lalu kita jalankan. Oh, masih. Nah, ternyata berhasil. Ternyata harusnya seperti ini. Host ada S-nya, web servers, lalu di dalam host itu ada tes, kumpulan tes yang berisi nama dan komen. Oke, udah gathering fact, bla bla bla. Oke, ini ada oke dua dan ini, ya berhasil.
Lalu selanjutnya kita akan membuat Ansible playbook untuk menginstal Apache. Ya, tadi saya menjelaskan bahwa ada dua ini ya, untuk melakukan otomatisasi menggunakan ini playbook itu ada dua. Yang pertama kita untuk mengotomatisasi echo test yang dimana sudah kita lakukan, yang dimana kita beri nama run echo comment dan ini echo-nya. Jadi untuk mengetes apakah terkoneksi atau tidak. Lalu selanjutnya kita akan menginstal Apache secara otomatis menggunakan playbook. Oke, kita akan membuat file baru lagi di sini. Oke. File baru lagi. Oh, sebentar. Tidak. Kita kita perlu file baru lagi bernama install Oke. Sudah. Lalu kita hampir sama sebenarnya dengan ini. Kita copy paste saja. Oke. Tapi ada beberapa yang kita tambahkan. Ya. Yang dimana tambahannya adalah di sini ada tambahan become. Yes. Oke. Enggak. Yes. Namanya adalah Oke, lalu di sini ada apa itu? Lalu name page yes. Terus lalu bawahnya masih sama name. Oh, terus enable not invite to ya, jadi kita sudah menuliskan beberapa code-nya dan mungkin akan saya jelaskan sedikit bahwa di sini ada host ya, yang dimana ini referensi untuk web server grup atau kumpulan web server pada device pada inventory localhost ya. Playbook ini akan di run atau dijalankan untuk semua device atau peralatan pada kumpulan grup tersebut gitu. Lalu di sini ada become yes. Nah, keyword become ini mengaktifkan sudo command execution atau eksekusi sudo atau apa ya kalau di Windows administrator yang dimana akan mengizinkan kita atau mengizinkan tugas-tugas yang kita berikan seperti install aplikasi seperti itu.
APT, lalu ada APT di sini ya. APT ini artinya adalah digunakan untuk memanage paket dan aplikasi instalasi aplikasi pada Linux. Lalu ada handlers ya, di sini handlers. Handlers itu adalah seperti sama dengan tes itu ya, sama dengan apa ya? Ya sama seperti tugas gitu atau tes gitu. Cuman bedanya tidak di run secara otomatis. Dia akan memanggil berdasarkan tes atau tugas. Gitu. Lalu sudah kita jalankan pada terminal seperti biasa. Oke, dan di sini berhasil. Ada 3 perubahan, oke, dan ya artinya kita sudah berhasil melakukan otomatisasi dan untuk mengkoneksikan Ansible. Oke. Lalu kita akan mencoba memverifikasi status dari Apache. Apakah kita tadi barusan sudah melakukan instalasi secara otomatis, ya, hanya dengan menggunakan satu baris kode untuk melakukan pemanggilan atau instalasi Apache untuk beberapa web server, gitu ya. Lalu kita verifikasi apakah benar-benar Apache yang kita barusan install secara otomatis itu benar-benar sudah terinstall atau belum. Oke, ctl status Apache Apache 2. Selalu salah tipe oke, dia menunggu beberapa saat. Nah, kita sudah berhasil menginstal Apache server. Oke, Apache server HTTP dan aktif dan sedang running ya. Pada hari ini Minggu 14 November 2021. Oke, ini artinya kita sudah berhasil melakukan otomatisasi penginstalan dan koneksi. Oke. Baik, sekian bahwa kesimpulannya adalah kita sebenarnya ini kita bisa menambahkan beberapa parameter lagi atau beberapa baris kode lagi, lalu melakukan instalasi lagi untuk Apache dan melakukan verifikasi lagi apakah Apache kita terinstall dan sebagainya. Itu hanya opsional, tapi dari sini kita menyimpulkan bahwa hanya dengan satu baris code ya kita sudah bisa mengaktifkan web server Apache dan terkoneksi dengan Apache dengan baik hanya dengan satu baris code. Sekian dan terima kasih. Kita bertemu dan berjumpa di video selanjutnya.